Tugas yang terakhir ya. Ini tugas 6 dulu nih ya, tugas 6 dulu. Yang terakhir, yang nomor 3. Nah, seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan negatif. Sebentar dulu, saya tunjukkan dulu. Oke, saya share. Udah kelihatan belum? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang lain kok diam aja, yang lain ya? Udah kelihatan, Bu. Oke. Jangan diam aja tuh. Nah, yang kurang ini apa nih? Seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan negatif antara banyaknya bermain game dengan hasil belajar. Jadi hubungannya negatif, artinya kalau banyak main game, hasil belajarnya, kalau banyak main game, hasil belajarnya apa? Negatif itu apa hasil belajarnya? Hasil belajarnya bagus apa jelek? Jelek, Bu, jelek. Jelek. Jadi kalau banyak main game, hasil belajarnya jelek kan? Jadi banyak, hasilnya jelek kan? Jadi terbalik ya. Ini kebalik ya ini ya. Untuk keperluan tersebut, guru mengambil sampel sebanyak 50 orang. Didapat korelasi sebesar minus 0,65. Oke. Respondennya 50, korelasinya minus 0,65. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, uji hipotesis guru tersebut dan simpulkan. Jadi benar nggak sih banyak main game itu hasil belajarnya akan turun untuk untuk siswa. Ya. Secara sampel ya kita ambil 50 orang, dapat korelasinya 0,65. Secara keseluruhan, apakah begitu dengan taraf signifikasi 5%? Nah, yang kurang apa nih? Nomor 3 ini yang kurang apa? Hipotesis H0-nya sama H1. Hipotesisnya kurang ya. H0-nya apa? H0-nya apa? H0-nya apa? Terus H1-nya apa? Korelasi. Korelasi ya. Korelasi itu mana sih ini korelasi itu? Ini apa nih ya? Ini adalah korelasi ya. Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil apa lebih besar? Jalan anarki. Lebih kecil, Bu. Iya, lebih kecil dari apa? Di 0 sayang ya. Susah amat ya nabaknya ya. Kalau yang ini sama dengan 0. 0 ya. Ini tandanya korelasi yang ini ya. Saya belum kasih tahu nih ya. Ini adalah korelasi ya. Oke. N-nya 50, T hitungnya dapatnya di sini minus 0,5926 T hitungnya ya. Hanya itu harusnya indeks ya ini. Hanya itu harusnya indeks. Ini paragraf. Mana sih indeks itu di mana? Di mana indeks tepatnya ya? Halo? Tahu nggak tempat indeks di mana ya? Di paragraf, di pon kali ya, di pon ya.
Di pon nih, di pon itu indeksnya di sini ya. Jadi ini indeks, ini teh hitung, ini dijadikan indeks double strict, double strike. Kok ini nggak bisa dicetak ini indeksnya nih? Dicentang indeksnya ya. Subscribe ya, dicentang ya. Halo, dicentang ya sayang ya. Iya, Bu. Oke. Ini dapatnya teh hitung. Teh hitung dapatnya minus 5,926. T tabelnya minus 1,677. Benar nggak T tabelnya minus 1,677? Benar. Nah, Anda bilang dulu tolak terimanya. Ini kesimpulan H0 diterima karena ini. Nah, Anda jangan disimpulkan dulu taunya diterima dari mana. Jadi terima H0 jika T hitung itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar apa lebih kecil terima H0? Jangan terima dulu, tolak dulu deh. Tolak H0. Tolak H0. Jika T hitung lebih kecil apa lebih besar? Joshua gimana Joshua? Tolak H0 jika apa? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Benar lebih kecil. H0 jika T hitung lebih kecil ya. Lebih kecil dari T apa? T tabel. Tolak H0 jika T hitung lebih kecil apa lebih besar? Kok lebih besar sih? Terima H0 jika T hitung lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar sama dengan T tabel. Kesimpulan H0 diterima. Masa H0-nya diterima sih? 5, mana dapatnya 5,926. Hitungnya minus 5,926. T tabelnya ini T tabelnya minus 1,677. Jadi tolak apa terima? T tabel T hitung minus 5,926. T tabelnya minus 1,677. Lebih kecil apa lebih besar ini? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Lebih kecil ya. Hitung minus 0,5926 lebih kecil dari T tabel. Terima apa tolak? Maaf, Bu. Tadi yang Bu. tolak H0 kayaknya lebih besar lah, Bu. T hitungnya. Tadi saya salah jawabnya. Minus 5. Dulu. Oke, Bu. Dulu ya. Minus 5 dengan minus 2. Mana ini lebih besar? Lebih besar mana atau lebih kecil mana ini?
Lebih besar mana ini? Minus 2 dengan minus 5 dengan minus 2. Lebih besar mana? Lebih besar minus 2 ya. Jadi minus 5 dengan minus 2 ini di mana lebih diletakkan, ini di sini lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, Bu. Kecil. Minus 5 lebih kecil dari minus 2. Ya. 5 kan lebih besar dari 2, tapi kalau minus angka yang lebih gede itu lebih kecil ya. Nah, ini minus 5 dengan minus 1,677. Jadi minus 5,926 itu lebih kecil dari minus 1,677. Tolak apa terima? Minus 0,5926 lebih kecil dari minus 1,67. Tolak apa terima? Tolak, Bu. Tolak ya. Jadi tolak H0. Oke. Nah, tolak H0 itu artinya apa? Artinya main game banyak main game banyak akan membuat apa? Hasil belajar ngapain? Hasil belajarnya. Jadi tolak H0 artinya main game banyak akan membuat hasil belajar lebih besar, lebih kecil, lebih besar apa lebih kecil? Main gamenya hasil belajarnya lebih jelek apa lebih bagus? Main game banyak membuat hasil belajar makin jelek apa makin bagus? Halo? Tolak H0 itu artinya gini nih. H0 ini ditolak nih. H0 sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0. Ini tolak nih. H1 korelasi lebih kecil dari 0. Korelasi lebih kecil dari 0 apa? Seorang guru ingin mengetahui apakah hubungan negatif antara banyaknya main game dengan hasil belajar. Jadi hasil belajarnya apa? Makin jelek, Bu. Iya. Tolak H0 artinya main game banyak akan membuat hasil belajar jadi jelek atau jadi belajar lebih buruk gitu kan ya. Jadi ini salah ya. Ibu mohon maaf, Bu. Iya, Bu. Iya. Di pertemuan 9 kriteria tolak H0 itu TH-nya itu lebih besar dari T tabel, Bu. Dulu di pertemuan 9 kita belum sampai pertemuan 9, masih pertemuan 6 sayang. Oh. Iya, Bu. Ini masih pertemuan 6. Kita belum sampai pertemuan 9 ya. Coba lihat di pertemuan 6. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Iya. Iya, karena hubungannya negatif nih ya. Ini korelasi ya. Ini ada tanda korelasi tahu ya. Ini lebih kecil dari 0 kan dari buku, dari cerita di sini kan. Cerita di sini seorang guru yang mengetahui ada hubungan negatif antara bermain game dengan hasil belajar. Dia ini si guru ini sudah baca buku. Udah baca buku 10 buku misalnya. Kalau main game, anak-anak main game, ternyata hasil belajarnya masih jelek nih. Buku kedua juga begitu, buku ketiga juga begitu, sampai buku 10 lah misalnya. Jadi dia menyimpulkan banyaknya main game akan membuat hasil belajar rendah. Nah, kemudian tapi guru itu benar nggak gitu. Terus dia ngambil sampel 50 orang. Ternyata hasil belajarnya 0,65. Kemudian dipopulasikan. Benar nggak 50 orang ini hasil belajar 0,65 secara populasi benar tidak? Nah, kita
Rumuskan hipotesisnya. Hipotesisnya adalah korelasi. Korelasi rumusnya bukan R. Kalau R itu adalah rumus dari sampel, ya. Ini R itu minus 0,65 itu rumus dari sampel. Kalau korelasi itu adalah rumus dari populasi. Dah. Jadi dapatnya minus 0 ini dapatnya dari cerita ini. Seorang guru ingin mengetahui ada hubungan negatif antara banyaknya bermain game dengan hasil belajar. Kalau yang pertama kali itu ada hubungan positif. Nah, sekarang yang kedua itu ada hubungan negatif. Maka rumus hubungan negatifnya lebih kecil dari 0. Terus dicari ternyata T hitungnya itu dapatnya minus 0,5926. T tabelnya yang 5% itu langsung cari di tabel T yang 5% ya, jadi jangan yang 95% karena negatif. Dapatnya minus 1,677. Ternyata tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel, terima H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitungnya minus 0,5926 ternyata lebih kecil dari T tabel. Kenapa lebih kecil? Nah, masuknya ke sini lebih kecil nih. Nah, kalau kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, ditolak. Ditolak artinya. Tolak ya. Artinya main game banyak akan membuat hasil belajar jadi jelek. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Bu. Iya. Ini kan di layar Ibu tolak H0 kan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, tapi di PPT sebaliknya, Bu. Yang benar gimana, Bu? Saya masih agak Di bingung di situ. PPT yang mana ya? Jadi coba saya lihat ya. Kita Kalau lihat tugas tugas 6 6. pertemuan PPT 7A, Bu. 7A, Bu. 7A. Di 7A ya, ntar dulu. Ini kemarin saya sudah gambarkan ya. Kalau daerahnya 5%, daerahnya tolak di sini. Lihat tabelnya langsung 5%. Ini daerah tolak, ini daerah terima. Kalau lebih kecil dari tabel ya, itu tolak. Kalau lebih besar dari tabel, terima. Oke. Oke, nah di PPT nomor berapa yang salah? Yang di PPT nomor berapa? 7A, Bu. Ini 7A, ini sama dengan 8A. Nomor berapa? Maaf, Ibu belum ke share screen. Oh, belum ke share screen ya, sorry. Oke, nih lihat ya. Kalau lebih kecil dari 0, H1-nya ya. H1 lihat ya. Kalau H1-nya lebih kecil dari 0, tolak. Lebih kecil dari 0 itu di bawah ya. Lebih kecil dari 0 ditaruhnya di bawah ya. Kalau lebih besar dari 0, taruhnya di atas. Nah, karena lebih kecil dari 0, 5% itu langsung dilihat 5%. Tapi kalau lebih besar dari 0, 5%-nya nggak ada. Karena 5%-nya adalah tabel bawah. Dan tabel bawahnya kita lihatnya di 95%. Oke. Kalau lebih kecil dari 0, dia lihat tabelnya. Daerah tolaknya kalau lebih kecil dari tabel. Daerah terimanya kalau lebih besar dari tabel. Oke. Di mana yang lebih besar, lebih kecil lebih besar yang tadi itu? Halo, halaman berapa? 15, Bu. Halaman berapa? 15. Ini. Iya, Bu.
Ini. Nah, lihat ya. Ini lihat ya ini ya. Lihat ini ya. Nah, ini lebih besar dari 0. Korelasi X-Y lebih besar dari 0. Kalau lebih besar gambarnya seperti ini sayang. Nah, gambarnya seperti ini. Ditaruh di sini lebih besar dari 0. Tolak kalau lebih besar dari 0. Jadi lihat tabel, tolak kalau lebih besar dari 0. Jadi kalau lebih besar dari tabel ya. Tolak kalau lebih besar dari tabel. Tabelnya adalah 1,812, pasti positif. Terima kalau lebih kecil dari tabel. Nah, makanya berikutnya ini halaman 13. Nah, karena ini lebih besar, berikutnya ini, nah ini T hitungnya, daerah tolaknya. Tolak hipotesis 0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Ini rumusnya, ini nggak usah dihafal, dilihat gambarnya aja. Gambarnya ini, lihat ini gambarnya. Gambarnya lihat yang ini. Kapan ditolak? Kalau lebih besar dari tabel. Kalau lebih besar dari tabel. Kapan diterima? Kalau lebih kecil dari tabel. Kalau yang ini, kapan ditolak? Kalau lebih kecil dari tabel. Nah, kalau lebih kecil dari tabel. Kapan diterima? Kalau lebih besar. Jadi terbalik. Ya. Jadi jangan dihafal. Lihat gambarnya. Nah, jangan dihafal. Lihat gambarnya. Tolak kalau lebih besar. Terima kalau lebih kecil. Nah, ini jangan dihafal yang ini. Ya, jangan dihafal. Lihat gambarnya. Kalau lebih kecil, ya ininya ganti. Jadi tolaknya jadi lebih kecil. Terimanya lebih besar. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Boleh lihat gambar sekali lagi nggak? Yang ketika tolak H0 sama terima H0. Gambarnya? Ya. Ini tolak nih. Ini kalau lebih kecil ya. Ini kalau lebih kecil nih. Ini kalau H0-nya, H1-nya ya. H1-nya lebih kecil dari 0. Tolak kalau lebih kecil dari T tabel. T tabelnya berapa? Pasti minus. Terima kalau lebih besar. Ini kan tolak nih kalau lebih kecil nih. Daerah tolak. Ini daerah terima kalau lebih besar. Nah, kalau yang ini kalau H1-nya lebih besar dari 0. Nah, jadi kalau lebih besar dari 0 diletakkan di atas. Kalau lebih kecil dari 0 diletakkan di bawah. Jadi kalau lebih kecil dari 0, H1-nya lebih kecil dari 0, daerahnya di bawah. Kalau lebih besar dari 0, daerahnya di atas. Jadi kalau lebih besar dari 0 itu tolaknya kalau lebih besar dari T tabel. Terimanya kalau lebih kecil. Tapi kalau ini tolaknya kalau lebih kecil dari T tabel, terimanya kalau lebih besar. Oke, ada pertanyaan nggak? Berarti patokan yang ada yang garis tegaknya itu dari vertikalnya itu T tabel atau T hitung ya? T tabel ya? Apanya? T tabelnya dulu. T tabel dulu. Kalau lebih kecil T tabelnya. Jadi lihat. Kalau H1-nya itu lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 ya, gambarnya seperti ini. Oh, iya. Kalau lebih kecil dari 0, gambarnya seperti ini. H1-nya yang dilihat. H1 itu adalah hipotesis parameter. Ya. Ini parameter nih, semuanya ini adalah luasnya adalah 1. Ya, semua ini luasnya sama-sama dengan 1. Taruh di tengah-tengah. Di bawah tengah-tengah ini, di bawahnya negatif, di atasnya positif. Jadi kalau Anda lihatnya 5% di sini, carinya di 0,95 pasti positif. Tapi kalau 5%-nya di sini, ini negatif, ya carinya 5% langsung negatif pasti. Jadi yang dilihat itu adalah H1-nya. H1-nya ya. H1-nya dulu. Kalau lebih besar, gambarnya yang lebih besar. Kalau lebih kecil, gambarnya yang lebih kecil. Jadi yang dilihat itu hipotesisnya. Kalau yang ini adalah T tabelnya ini dari hipotesisnya. Kalau yang ini T hitungnya ini semuanya, gambar semuanya. Nah,
hipotesisnya yang gambar semuanya itu 2,92, kita bandingkan dengan T-tabelnya. Bandingkan dengan T-tabelnya. Kalau T hitungnya itu lebih besar dari T-tabel, kalau tadi itu karena H1 ya, H1-nya itu adalah korelasinya di atas 0, maka T hitungnya harus lebih besar dari T-tabel. Dia ditolak. Tahu gambarnya ditolak, lihat dari sini. Nah ini tolak nih. Kalau 1,812 kan ke atasnya kan makin besar kan? Ya. Garis bilangan kan, di sini kan 2, 3, 4, 5 ke sini kan, nggak mungkin ke bawah kan? Di sini Iya. Jadi nggak mungkin ke bawah. Makanya saya nggak ceritakan garis bilangan karena udah pasti tahu dong. 1,812, nanti di sini ada 2 dan macam-macam di sini. Ternyata kita dapatnya tadi ini adalah dapatnya 2,92. Pasti 2,92 itu lebih besar dari 1,812. Oke. Ada pertanyaan nggak? Berarti yang pertama kali untuk menentukan hipotesisnya dulu harus gambar kurvanya dulu Harus lihat dulu ceritanya. Oh, lihat hipotesisnya dulu ya. Ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Nah, hubungan positif itu adalah lebih besar dari 0 kan? Nggak mungkin lebih kecil dari 0 kan? Nggak mungkin. Iya, ada hubungan positif. Ini kan ceritanya ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Ini baca buku dulu nih, baca buku ini nggak asal aja, baca dulu bukunya. Nah, ini misalnya saya sudah baca 10 buku. Saya menyimpulkan ada hubungan positif kemampuan mengeja dengan kemampuan membaca. Terus saya ngambil sampelnya sebanyak 12. Didapat R-nya, ini R-nya, sampelnya 0,679. Apakah populasinya di atas 0 karena hubungannya positif? Ya. Kemudian saya hitung dulu. Nah, ini rumusnya, rumus populasinya. Ini rumusnya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan sampel. T hitungnya 2,92. Nah, tolak terimanya berdasarkan gambar ini. Kalau 5% diletakkan di atas. Kenapa diletakkan di atas? Karena populasinya adalah H1-nya ya, karena korelasinya lebih besar dari 0. Kalau korelasinya lebih kecil dari 0, letakkan di bawah. Oh, iya. Udah 10 kali lebih kayaknya saya menerangkan itu. Jadi harusnya ngerti banget deh, anak PTIK, masa nggak ngerti? Jadi jangan bandingkan ya, jangan bandingkan gambar ini, tolak terima ini dengan yang tadi. Kenapa? Karena di sini rumus hipotesisnya beda. Nah, hipotesisnya beda. Kalau yang tadi itu hipotesisnya lebih kecil dari 0. Maka gambarnya adalah yang ini. Nah, yang ini gambarnya lebih kecil dari 0. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini masih membahas exercise-nya ini ya, pertemuan 6. Bukan ya? Iya, masih pertemuan 6. Oh iya. Nomor 3. Nomor 3 ya. Oke, saya masuk exercise berikutnya ya. Exercise 7.
Fatihah ada nggak Fatihah? Ada, Bu. Fatihah Alkas ada ya? Bu. Oke, ini exercise 7 ya. Nah, exercise 7 ini adalah membandingkan mengajar dengan A, ya. Seorang guru ingin mengetahui apakah hasil belajar matematika yang diajar dengan kelompok kecil lebih tinggi dibandingkan kelompok besar. Oke. Jadi mengajar matematika yang diajar dengan kelompok kecil ya, lebih tinggi dibandingkan kelompok besar. Kelompok kecil itu 3 sampai 5, kelompok besar itu 6 sampai 10 lebih gitu ya. Oke. Game-nya berapa lama? Hasil belajarnya berapa besar, itu tinggal dilihat aja. Tapi kalau ini eksperimen itu artinya kita melakukan suatu percobaannya itu, eksperimennya itu nggak bisa langsung sekali, harus minimal 5 kali 6 kali. Jadi kita lakukan eksperimen ini hasil hipotesisnya udah baca dari buku, oke. Baca dari buku ya. Terus kita eksperimen. Nah, eksperimennya itu kita ambil kelompok X 30 orang. Ya, 30 orang, 5 kali eksperimennya. Diajar dengan kelompok kecil terus sebanyak 5 kali. Kemudian dites. Nah, hasil tesnya dapat rata-ratanya 78. Ya, kelompok kecil diajar 5 kali pakai kelompok kecil terus. Kemudian pas pertemuan ke-6 dites. Hasil belajarnya 78, simpangan bakunya 4. Kelompok Y diambil hasil belajarnya sebanyak 34 orang. Nah, ini 30, ini 34 nggak jadi masalah. Ya. Tapi jangan sampai 30 dengan 70, jangan ya. Jadi sekitar 30 dengan 34, 30 dengan 32, 30 dengan 28, gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, diambil sampel pas pertemuan ke-6, cari rata-ratanya 75, simpangan bakunya 5. Nah, ini kalau rata-rata X-nya ini harus ada X-barnya ya. X-barnya, ada Y-barnya, ada garis di atas ya. Oke, udah. Ini rumusnya nih. Cari selisih korelasi. Nah, ini harusnya ini ya, apa namanya? Bawah nih subscript ya. Ini gambarnya nih. 4 kuadrat dibagi 30, 5 kuadrat bagi 4 diakarkan dapatnya 1,12. Hitungnya rumusnya ini. New X minus new Y-nya sama dengan 0. Nah, 0. Dapatnya dari sini. 78 kurang 75 dapatnya dari sini. 78 kurang 75. Dibagi ini. Simpangan baku X dapatnya 2,678. Derajat kebebasannya NX tambah NY. Jadi 30 tambah 34 kurang 2. Jadi dilihat di 62 T-nya. T5%-nya dilihat di 95. Kenapa lihat 95? Karena ini lebih besar. Kalau lebih besar itu gambarnya yang lebih besar di atas. Dapatnya 1,67. Nah, ini harusnya ya di sininya ini harusnya ada tolak H0 tolak H0 jika dihitung lebih besar dari
tabel. Jika T hitung lebih kecil, dulu. Lebih kecil sama dengan T tabel. Nah, ini benar nih ya, ini ya. Jadi buat dulu ini ya. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel, terima H0 jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. T hitungnya 2,678 lebih besar dari 1,67 Jadi tolak H0-nya. Nah, ini dilihat dari gambar ini tadi. Jadi kalau lebih besar di atas, kalau lebih kecil di bawah. Karena lebih besar, tolak kalau di atas tabel, terima kalau di bawah tabel. Oke? Sehingga tolak ya. Kalau tolak H0, ini tolak nih H0-nya, terima ini H1-nya. Berarti rata-rata new X itu memang lebih tinggi daripada new A. Atau rata-rata new X dikurangi rata-rata new A itu lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Karena lebih kecil. Oh, ini diajar dengan kelompok kecil lebih tinggi ya, benar. Lebih tinggi dari 0. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi yang berikut ini adalah eksperimen. Eksperimennya itu harus 5 kali pertemuannya Anda mengajarkan dengan kelompok kecil, terus kelompok kecil ya sampai 5 kali. Begitu yang ke-6 Anda teskan. Yang kelompok Y-nya Anda ajarkan dengan kelompok besar sebanyak 5 kali. Begitu yang ke-6 Anda teskan. Nggak boleh antara X dengan Y ini nggak boleh saling tanya. Nggak boleh ya, makanya biasanya mereka itu dipisahkan. Kelompok X itu di sekolah A, kelompok Y itu di sekolah B, atau kelompok X itu di katakanlah kalau umpamanya nggak tetap satu kelas 301 yang atau di kelas 9, yang satu di kelas 91, yang satu di 92 atau 9 berapa yang beda begitu kelasnya, ya nggak bisa campur. Ini selama 5 kali pertemuan. Setelah 5 kali baru kita lihat. Nah, kita lihat. Tapi kita nggak usah cerita sama anak-anak bahwa kita lagi eksperimen. Nggak perlu cerita. Iya. Yang mana? (1,12) yang mana ya? Ini. Ini simpangan baku. Ini kan gambar simpangan baku XY. Simpangan baku selisih antara simpangan baku X dengan simpangan baku Y.
rumusnya ini ya, rumusnya ini. Anda jangan tanya dari mana rumusnya ini, karena kita tinggal pakai ya. Dapatnya 1,12. Ini tinggal pakai ya. Terus rumus T hitungnya ini rumusnya nih. 78 dapatnya dari sini, 75 dapatnya dari sini, new X minus new Y-nya itu dapatnya dari sini, 0 kan. Terus ini dibagi 1,12 dapatnya dari sini. Dapatlah 2,678. Kemudian T-tabelnya. Nah, ini T-tabelnya ini nggak harusnya dihitung nih. Di sini T-tabel ya. Di sini harusnya T-tabel. T-tabel ini harusnya indeks. Tapi kok ini nggak mau ya, ini nggak tahu apa ya. Jadi T-tabel indeks 5%, yang ininya derajat kebebasannya itu adalah nih 62, dapatnya 1,67. Nah, ini nyarinya bukan di 5%, tapi nyarinya di 95%. Kenapa? Karena di sini lebih besar. Lebih besar dari 0 itu, gambarnya harus yang kedua itu, yang pertama ya, yang kedua ya, di atas 0, di atas rata-rata. Di atas gambarnya. Dapatnya 1,67. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T-tabel. Terima H0 jika T hitung lebih kecil dari T-tabel. Nah, lihat gambar ininya. Lihat gambar ini. Ini gambarnya sama saja. Kalau lebih besar dari 0, di atas. Kalau lebih kecil dari 0, di bawah. Nih, sekarang kita lagi lebih besar dari 0 ya. Tolak kalau di atas, T hitung. Terima kalau di bawah, T hitung. Nah, oke. Terus kita lihat tadi. Nah, nih tolak jika di atas T-tabel, T hitungnya di atas T-tabel. Terima kalau T hitungnya lebih kecil sama dengan T-tabel. Karena ngitungnya itu dapatnya 2,678 lebih besar dari 1,67, maka tolak H0. Tolak H0 itu berarti kita terima H1. Nah, tolak H0 itu yang ini ditolak nih. Berarti kita terima ini. Terima ini artinya apa? Berarti hasil belajar matematika yang diajar dengan kelompok kecil lebih tinggi dibandingkan kelompok besar. Apakah guru tersebut dapat menolak hipotesisnya jika pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5%? Yang ditanya itu ininya, ini apakah dia bisa menolak hipotesisnya? Nggak bisa nolak hipotesisnya, tapi kita menerima hipotesisnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, kalau misalnya kesimpulannya tolak H0 terima H1, lalu ditanyakan pertanyaannya apakah guru tersebut dapat menolak hipotesis jika pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5%, artinya harus dijawab juga pertanyaannya apakah guru tersebut menolak hipotesis jika pengujian dilakukan pada taraf signifikansi. Iya, jadi kan kita jawabannya adalah kita menolak H0 kan, menerima H1. Sehingga diinterpretasikan hasil belajar matematika kelompok kecil lebih tinggi dari kelompok besar. Apakah guru tersebut dapat menolak hipotesisnya? Nggak bisa. Guru tidak dapat menolak hipotesisnya. Karena hipotesisnya adalah menerima H1. Karena hipotesis dia adalah H1-nya ini. Kan nggak bisa menolak. Kalau kita menolaknya nolak H0, tapi kita tidak menolak H1. Jadi jawabannya, apakah guru tersebut dapat menolak hipotesisnya? Tidak dapat menolak hipotesisnya. Kenapa? Ya karena dia menerima H1. H1 itu artinya apa? Kelompok kecil dengan kelompok besar itu lebih kecil,
lebih tinggi ya. Belajar kelompok kecil itu lebih tinggi daripada kelompok besar. Nah, yang nomor 2 ini sama aja ceritanya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Untuk sementara belum ada, Bu. Yang lain ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Itu pertemuan 9 ya. Bu, boleh bertanya nggak? Iya, silakan. Kenapa mu X minus mu Y itu selalu sama dengan 0 dalam kedua soal? Selalu sama dengan 0. Iya. Ya, kalau H1 itu tergantung soalnya ya. Dia baca bukunya udah sampai berapa lama, terus dan udah apa begitu kan ya. Jadi kalau kata dia mengatakan X1 ternyata lebih tinggi daripada X2, kita mengatakan lebih besar gitu. Tapi kalau sama dengan 0 itu ya harus kebalikannya. Jadi nggak boleh A1 itu lebih ini nih ya, contoh di sini. Lebih besar dari 0. Kenapa lebih sama dengan 0? Kita nggak boleh mengatakan lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, yang mana yang mau ditolak? Jadi H0 dengan H1 itu harus independen. Oh, di sini lebih besar, di sini nggak boleh lebih besar. Di sini harus lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi di sini lebih kecil. Jadi kalau di sininya lebih besar, sininya lebih besar, di sininya harus sama dengan atau lebih kecil karena dia independen. Oke? Jadi H0 itu selalu sama dengan selalu ada sama dengannya. Kemudian tergantung di sininya. Kalau di sini lebih besar dengan boleh sama dengan lebih kecil. Jadi sama dengan lebih kecil. Jadi lebih kecil sama dengan. Kalau dia di sininya lebih kecil, ya kalau di sininya lebih kecil, boleh di sininya lebih besar sama dengan. Tapi selalu ada sama dengannya. Oke? Baik, Bu. Ini pertemuan 9. Pengujian hipotesis selisih dua rata-rata ya, dua rata. Selisih dua rata-rata ya, X dengan Y. X dengan Y-nya itu nggak boleh dalam satu kelas. Asumsinya distribusinya normal, varian populasinya tidak diketahui. Jadi populasinya kita nggak tahu variansinya berapa, nggak tahu. Nah, ini contohnya, seorang guru ingin mengetahui apakah hasil belajar yang diajar dengan kelompok kecil lebih tinggi dibandingkan kelompok besar. Untuk keperluan tersebut diambil sampel untuk kelompok X sebanyak 78 dengan simpangan baku 4, kelompok Y diambil sebanyak 34 dengan rata-rata 75 dengan simpangan baku 5. Apakah guru tersebut dapat menolak hipotesis jika dilakukan pengujian pada 5% ini sama dengan jawaban tadi ya. Nah ini masukkan ini. Ini tahunya dari mana? Dari cerita ini. Seorang guru
ingin mengetahui apakah hasil belajar matematika yang diajarkan dengan kelompok kecil lebih tinggi. Nah, lebih tinggi itu harus sama dengan 0. Lebih tinggi itu harus lebih besar dari 0 ya. Kelompok kecil dikurangi kelompok besar itu harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena kelompok kecilnya itu lebih tinggi dari kelompok besar. Ini hipotesisnya, harus ada hipotesisnya. Kalau nanti Anda UASnya itu nggak ada hipotesisnya, itu saya nggak baca lagi ke bawahnya. Oke, udah 0 aja ya. Oke, ada pertanyaan lebih besar dari 0? Lihat ini ya, seorang guru ingin mengetahui apakah hasil belajar matematika yang diajar dengan kelompok kecil lebih tinggi. Nah, lebih tinggi itu berarti lebih besar dari 0. Dengan hipotesis alternatifnya sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Jadi nggak boleh lebih kecil, harus ada lebih kecil sama dengan. Diambil sampel 30 orang, rata-ratanya 78, simpangan bakunya 4, diambil sampel rata-ratanya 34 orang, rata-ratanya 75, sebanyak 5. Nah, ngambil sampel ini setelah Anda lakukan pertemuan sebanyak 5 kali. Jadi yang pertemuan ke-6, orangnya ada berapa? Ada 30. Dihitung, Anda uji. Ya, Anda uji. Didapatlah 30 orang itu rata-ratanya 78, simpangan bakunya 4. Kemudian di kelompok satunya didapat rata-ratanya sampelnya sebanyak 34, rata-ratanya 75, simpangan bakunya 5. Oke. Terus masukkan rumusnya. Ini simpangan baku X dengan Y adalah ini rumus akarnya. Dapat 1,12. Hitungnya ini rumusnya. Dapat 2,68. Oke. Rumusnya. Terus lihat tabel. Lihat tabelnya, jumlahkan. X1, X dengan Y, jumlahkan kurang 2. Ini udah rumus ya, dapatnya 62. Tabelnya lihat 5%, 1,67. 5%-nya itu lihat dari 95%. 95% dengan 62. Cek lagi, benar nggak 1,67? Oke. Kriteria tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Terima H0 jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. Jadi ini tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Lihat gambar. Terima H0 jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. Lihat gambar lagi. Nah, karena T hitungnya itu adalah 2,688 lebih besar dari 1,67, berarti tolak H0. Interpretasinya berarti benar belajar matematika dengan kelompok kecil lebih tinggi dibandingkan kelompok besar. Itu ceritanya itu, tinggal nyontek aja sebenarnya. Contoh lagi nih. Hipotesis pertama. Nah, ini sama aja ceritanya. Nah, hipotesis kedua, sebelum saya menerangkan hipotesis kedua, dulu hipotesis pertama, ada masalah nggak? Ada pertanyaan apa tidak? Yang lain ada pertanyaan nggak? Izin bertanya lagi, Bu. Iya, Berarti silakan. berarti terkait ini untuk menentukan tolak H0 atau terima H0-nya itu harus gambar dulu ya, grafiknya, kurvanya dulu. Iya, harus gambar dulu grafiknya. Gambar grafiknya itu adalah sama seperti tadi yang ini. Nah, kalau lebih besar dari 0 di atas. Kalau lebih kecil dari 0 di bawah. Nah, ini lebih kecil dari 0. Kalau ini lebih besar dari 0. Kapan tolak?
kalau lebih besar dari tabel. Kapan terima? Kalau lebih kecil sama dengan tabel. Sama seperti tadi. Oke, jadi gambar ini untuk pertemuan 9 juga masih bisa dipakai. Halo, yang lain ada pertanyaan nggak? Untuk sementara belum ada, Bu. Nanti saya tanya lagi. Yang lain, ada nggak pertanyaan yang lain? Nggak ada, Bu. Tidak, Bu. Ini dapetnya dari mana ini? 78475 dapetnya dari mana? Variabel diketahui, Bu. Iya, kalau nggak ada soalnya, misalnya di kita ada 30 orang, terus dapetnya 78 dari mana? Iya, rata-rata dulu dicari nih. Kelompok pertama itu 30, rata-rata 78 itu dari orang pertama dapat berapa, orang kedua dapat berapa, orang ketiga dapat berapa, sampai orang ke-30. Cari rata-ratanya dapat 78. Cari simpangan baku dapatnya 4. Ini juga begitu, orang pertama, orang kedua, orang ketiga berapa nilainya, sampai orang ke-34, dicari rata-ratanya dapatnya 75, simpangan bakunya dapatnya 5. Karena Anda sudah UTS, makanya saya nggak suruh nyari ini. Karena udah UTS kan menghitung 78 simpangan baku 4 itu udah bisa kan? Ya, jadi saya ringkas saja ini dapatnya 78, ini dapatnya 4 gitu. Jadi dapatnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga sampai orang ke-30 kita cari satu-satu dapatnya 78. Ini orang 1, 2, 3 sampai 34 kita cari satu-satu dapatnya 75. Simpangan bakunya dapat 5, simpangan dapatnya dapat 4. Terus ini rumusnya nggak ditanya ini. Rumusnya udah jadi dari sini. Ini teh itu rumusnya udah jadi. Jadi ini adalah 78 kurang 75. New X, New Y-nya itu adalah ini. Sama dengan 0. Ini adalah yang ini kita hitung tadi, kita hitung dapatnya 2,68. Ini hitung ini gampang sekali pasti orang PTIK. Nah, terus di tabel 5%, 5%-nya cari di 95%. 95%-nya dengan DK-nya 62, dapatnya 1,67. Kriterianya tolak. Kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel. Ternyata T hitungnya 2,68 lebih besar dari 1,67. Berarti tolak. Tolak itu artinya apa? Tolak itu di sini. Ini tolak nih. Ini H0-nya ditolak. Satunya diterima. Ya, berarti benar nih. Hasil belajar matematika yang diajarkan dengan kelompok kecil lebih tinggi dibandingkan kelompok besar. Benar itu secara populasi belajar matematika kelompok kecil itu lebih tinggi dibandingkan kelompok besar secara populasi ya, secara keseluruhan. Misalnya se-DKI begitu kan. Oke. Taraf signifikansinya 5%. Artinya 95% benar, 5% itu salah gitu ya. Jadi umpamanya kita melakukan penelitian 5%-nya kemungkinan nggak benar, tapi hanya 5%. 5 di antara 100. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Anda masuk ke pengujian hipotesis kedua dan pengujian hipotesis ketiga. Ya, jadi tugas ke berapa? Ke-7 ya, ke-8 ya. Kerjakan hipotesis kedua dan hipotesis ketiga. Nah, itu cara mengerjakannya lihat ada di sini. Nah, hipotesis kedua ini
diajar dengan ceramah lebih rendah. Nah, lebih rendah gambarnya adalah yang ini. Nah, lebih rendah gambarnya ini. Nanti yang ketiga, apakah nggak ada beda? Kalau itu lebih rendah, ini nggak beda nih. Dia nggak bisa membedakan apakah tolak atau terima. Gambarnya bagi dua, 5%-nya bagi dua, di atas dan di bawah. Jadi 5%-nya bagi dua, jadi 2,5%, 2,5%, 2,5% di atas, 2,5% di bawah, dibagi dua. Ditolaknya itu kalau 2,5% di bawahnya ditolak, 2,5% di atasnya juga ditolak, diterimanya. Kalau 2,5% di atas, ya, dan 2,5% di bawah itu di atasnya itu diterima. Nah, coba lihat dulu, baca dulu. Oke, jadi minggu depan adalah hipotesis kedua dan hipotesis ketiga, sama aja. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu ya, foto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Ayo. Siapa yang mau foto? Bisma foto ya? Atau ketua kelasnya? Nanti masukkan ke HP saya. Baik, saya yang foto ya, Bu. Iya. Ya, 1, 2, 3. Bentar, untuk halaman kedua, tunggu. Halaman kedua ya. Bentar. 1, 2, 3. Ya, sudah, Bu. Ya udah, makasih. Iya, tunggu sebentar. Iya.